Shalom semuanya, anak didik kami, siswa SMP SMA Kalam Kudus. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Amin. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Sebab Engkau pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kau sungguh terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kau sungguh terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Tuhan. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Tuhan tolong kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Biarlah campur tangan Tuhan menjadi bagian kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami ini hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan bersukacita. Kita katakan Kau Tuhan yang ajaib, sebab kebesaran Tuhan tidak pernah terbayangkan. Amin. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu
bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ayo kita mulai memuji Tuhan kembali. Kita katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar dan termulia. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Kita nyanyikan pujian dengan semangat, dengan penuh sukacita ya. Yuk, musik. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi bagimu, Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Baik, kita akan masuk pada
pengakuan iman rasuli. Saya undang semua kita untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan sama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan siapkan hati kita, dan juga kita akan menaikkan pujian yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah kuragukan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan, apapun yang terjadi, kita tak pernah keragukan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya
padamu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami percaya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan dengan hamba-Mu menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu, khususnya anak SMP dan SMA Kalam Kudus Jakarta, yang pada kesempatan ini juga boleh mendengarkan atau akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu hadir buat setiap mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bahkan juga untuk hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman yang ditabur hari ini semua berasal daripada Tuhan dan merupakan kerinduan daripada Tuhan untuk kami semua. Tolong kami Tuhan dan berkatilah kami. Beri kami pengertian Tuhan, beri kami hati dan pikiran yang terbuka, sehingga kami memahami isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya sudah 1 bulan lebih, kurang lebih ya, kita tidak bertemu, tidak berjumpa di ruang kelas kita. Tetapi Bapak percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Anak-anakku yang SMP maupun yang SMA di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita juga pada suasana ini kita menikmati suasana Paskah, di mana suasana ini harus memberi semangat untuk kita, karena Kristus sudah mati bangkit untuk menebus segala dosa kita, untuk menolong kita dari hukuman maut. Tetapi di dalam situasi ini kita tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun yang sebelumnya, baik di gereja maupun di sekolah. Terpaksa kita harus melewati masa Paskah ini di rumah, karena kita sedang menghadapi satu persoalan yang sama. Entah itu anak muda, entah itu orang tua, entah itu anak-anak, dan tentunya kita juga bersama dengan sekolah. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, ya seharusnya kita bisa merayakan Paskah, tetapi kita tidak mungkin. Dan juga pada kesempatan ini pula, kita diperhadapkan dengan situasi yang semacam ini. Ya, kita mesti belajar di rumah, mau tidak mau. Kita juga mesti melakukan apa yang tidak biasa kita lakukan. Kalau sebelumnya kita bisa ketemu guru kita di sekolah, tetapi hari ini atau sebulan ini kita bertemu di rumah masing-masing lewat video call. Bahkan pola kita pun berbeda. Ya, kemarin kita mungkin hanya menerima tugas, tetapi belakangan kita harus bertemu dengan tatap muka. Ini situasi yang mungkin membuat pola kita juga berubah. Tetapi ada satu hal yang penting yang perlu kita sadari bersama, bahwa hari ini semua orang dan kebanyakan atau sebagian besar dari kita ada dalam situasi yang sama, yaitu semua ada di rumah. Semua aktivitas bahkan dikerjakan kalau bisa di rumah, kecuali mungkin yang memang harus bertugas seperti tenaga medis dan juga perawat atau bahkan pemerintah yang mereka harus ada di garis depan di dalam menangani persoalan COVID-19 ini. Tetapi kita di rumah, ya. Bahkan anak-anak, Bapak percaya mungkin lebih banyak waktunya dipakai untuk main game, ya, atau main game berkelompok dengan teman-teman. Ya itulah yang kita hadapi. Dan pola kita jadi berubah. Kalau malam kita biasa tidur lebih cepat supaya kita bangun pagi, sebaliknya sekarang malam jadi lebih panjang dan pagi kita bangun lebih siang. Maka tidak mengherankan ketika awal-awal harus video call dengan kalian, apa yang terjadi? Satu kelas hanya masuk mungkin setengah, bahkan tidak ada yang bisa full sampai semuanya ada, karena masih tertidur lelap. Ya, mungkin baru bangun jam 9 ataupun jam 10 pagi. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, inilah kondisi kita hari ini. Inilah situasi kita hari ini.
Lalu sebetulnya kita harus memaknai Paskah ini dengan baik. Apa yang kita mesti lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan di tengah situasi ini? Ya, tadi seperti Bapak ungkapkan bahwa kita dalam situasi yang sama, yaitu ada di rumah. Ada satu hal yang kita bisa lakukan bersama-sama, yaitu kita punya waktu di rumah. Kita memiliki waktu yang kita bisa olah sedemikian rupa. Kalau sebelumnya kita harus berangkat dari rumah menuju ke sekolah menggunakan kendaraan ataupun jalan kaki, itu sudah memakan waktu. Atau mungkin ketika kita sampai di sekolah yang harusnya kita belajar atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, kita harus ngobrol dengan teman kita, waktu kita terbuang. Tetapi hari ini kita ada di rumah, kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu renungan pada kesempatan ini Bapak mengambil tema pergunakanlah waktumu. Ini kesempatan yang baik. Oleh karena itu mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca sekilas satu ayat ini, rasa-rasanya kita seperti sedang berbicara tentang akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Tentu saja, karena makin hari tentu menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, apapun yang terjadi itu adalah tanda-tanda zaman yang akan kita hadapi bersama-sama menjelang kedatangan Tuhan. Oleh karena itu pesan yang disampaikan Rasul Petrus itu sebetulnya adalah berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti. Karena itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Yesus pasti datang yang kedua kali. Oleh karena itu hidup kita sebagai orang percaya, tidak peduli kamu anak muda atau siapapun kita yang mengenal Kristus, kita harus hidup melihat bahwa Yesus pasti datang kedua kali. Nah, kalau Yesus akan datang kedua kali, apa yang kita lakukan di dalam hidup kita? Bahkan ketika kita hari ini ada di rumah. Tentu seperti yang Bapak katakan tadi, waktu yang kita punya itu berharga. Waktu yang kita miliki, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Alkitab berkata di dalam bagian ini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Waktu kita miliki hari ini, kita memilikinya cukup banyak di rumah. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hari ini kontrol terhadap diri kita sendiri yang paling penting. Ya. Bahkan kalau Anda di rumah atau anak-anak di rumah, mungkin segala pekerjaan sudah dikerjakan orang tua. Ya, kita kamu hanya mengerjakan tugas-tugas dari guru. Ya, bangun sesukanya dan ya, semacam itulah kira-kira. Karena itu juga akan membentuk kita apakah kita menguasai diri kita apa tidak. Tetapi hari ini mari kita belajar. Kita menguasai diri, memanfaatkan kondisi ini untuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mempergunakan waktu kita. Bagian yang pertama, apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang kita olah sedemikian rupa ketika kita ada di rumah? Seperti ayat ini berkata bahwa supaya kamu dapat berdoa. Ya. Meskipun sebelum ini ada kata jadilah tenang. Kenapa perlu tenang? Tentu dengan kondisi kita hari ini, siapapun pasti mengalami kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran. Apalagi kalau kita membaca media, membaca semua berita-berita tentang COVID-19, tentang Corona, semua. Bahkan sampai-sampai kita bosan lagi mendengar berita, bosan lagi nonton TV karena isinya hal-hal yang semacam itu. Yang membuat kita makin khawatir, membuat kita makin takut, sehingga pikiran kita nggak tenang. Ya, jadi kata tenang di sini berhubungan dengan pikiran kita. Ya. Apa yang kita sedang pikirkan yang kemudian membuat kita khawatir. Kalau sudah demikian, maka kita juga berdoa tidak bisa berkonsentrasi. Kita berdoa tidak lagi bisa berfokus kepada Allah. Kita lebih kepada ketakutan kita. Bukan kita melihat kuasa Tuhan yang hadir pada saat kita berdoa, Tuhan ada di depan kita. Tetapi kita ditakuti dengan pikiran-pikiran
yang ada. Oleh karena itu kalau kita hari ini di rumah, tentu kita punya waktu untuk menenangkan diri, kita punya waktu untuk menguasai diri, kita punya waktu untuk berdoa. Apa yang perlu kita doakan? Ada begitu banyak hal yang kita perlu doakan hari ini. Berapa waktu yang lalu ketika Bapak mengajar di kelas SMP maupun SMA, Bapak pernah bertanya, apa yang sering kalian doakan? Orang tua kah? Keluarga kah? Bangsa dan negara? Atau orang-orang terdekat kita? Kebanyakan Anda menjawab berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga. Selebihnya itu mungkin hanya seingatnya saja. Tapi hari ini kita dipanggil untuk itu. Bahkan di dalam bagian yang kita baca ini, inilah seharusnya hidup orang Kristen. Bapak tidak mengungkapkan ayat-ayat selanjutnya, tetapi satu ayat ini yang hari ini relevan untuk kalian semua. Kita mempergunakan waktu itu. Kita mendoakan orang-orang. Kita mendoakan para medis, mendoakan para dokter, mendoakan seluruh aparat negara yang hari ini bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, main game tidak masalah, karena itu juga mungkin mengurangi stres. Tetapi kita mesti mengolah waktu. Jangan sampai kemudian kita nggak tidur gara-gara main game. Bahkan beberapa anak tanya ke Bapak, Pak, gimana caranya saya bisa tidur, Pak? Saya sulit tidur beberapa hari ini. Ya, bahkan temannya menyarankan kamu nggak usah tidur seharian saja, biar ngantuknya berat. Ya, karena mungkin waktu yang dipakai untuk main game. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ini waktu yang baik. Sederhana. Mari kita pakai untuk kita berdoa. Kita mendoakan sekolah, mendoakan bangsa kita, mendoakan lingkungan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang-orang yang hari ini tengah terjangkiti ataupun dalam masa karantina. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh, cepat pulih, dan keadaan kita ini boleh kembali kepada hal yang sebagaimana kita lakukan sebelumnya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ini bagian yang pertama. Kita pergunakan waktu kita untuk berdoa. Ya. Alkitab juga berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, mungkin ayat ini juga menjadi ayat yang jadi favorit bagi di antara kalian. Ya. Bapak akan bacakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau hari ini kita juga mengalami kekhawatiran, mungkin di antara teman-teman, di antara anak-anakku yang terkasih, hari ini tidak hidup dalam kondisi yang baik seperti teman-teman yang lain, yang harus memikirkan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tetapi Alkitab berkata jangan khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Tetapi dalam semuanya itu mari kita ungkapkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Ini waktu yang baik. Bahkan ini waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita berdoa. Tugas kalian sebagai anak-anak muda adalah menjadi inisiator, menjadi motivator bagi yang lain untuk kita bersama-sama berdoa. Karena beberapa kali Bapak bertanya apakah ada doa bersama-sama dengan keluarga di rumah. Sebagian besar menjawab berdoa masing-masing, Pak. Bahkan di hari Minggu pun masing-masing, Pak. Kami nontonnya sendiri-sendiri. Khotbah ataupun ibadah yang di streaming dari gereja ataupun yang video disediakan oleh gereja. Nah, hari ini mari kita lakukan itu juga. Jangan hanya berdoa untuk sendiri-sendiri, tapi mari kita juga berdoa bersama-sama dengan keluarga. Malahan kalau bisa berdoa puasa bersama dengan keluarga. Ambil waktu, mungkin dalam seminggu di satu hari tertentu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan berpuasa. Itu yang kita bisa lakukan pada kesempatan ini. Anda tidak bisa keluar rumah, Anda tidak bisa melakukan bakti sosial, Anda tidak bisa melakukan menjadi sukarelawan di rumah sakit atau di mana. Itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kalian lakukan. Dan Bapak berharap itu betul-betul dilakukan, supaya kita dan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, sehingga semua ini boleh kita lewati. Bagian yang kedua, Bapak nggak banyak-banyak, 2 aja cukup ya. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Ya, tentu Mazmur 91 ini lagi tren hari ini ya. Ketika kondisi dunia sekarang seperti ini ya. Dalam lindungan Allah.
judulnya ya. Semua orang pengen dalam perlindungan, pertolongan, kemanapun pergi kalau bisa nggak kena virus ya. Pulang dalam selamat pun pergi dalam keadaan selamat. Atau bahkan pergi pulang dan ketika bertemu dengan orang juga tidak membawa dampak yang buruk kepada orang lain. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca 3 ayat ini, semua berisi tentang berkat. Semua berisi tentang bagaimana Tuhan menjanjikan pertolongannya untuk setiap kita. Tetapi jangan lupa bahwa di ayat ini, di bagian pertama, di ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu kuncinya, melekat kepada Tuhan. Bagaimana seseorang bisa dekat, bisa melekat antara satu dengan yang lain kalau mereka tidak punya waktu untuk berhubungan, tidak punya waktu untuk berbicara, tidak punya waktu untuk berkomunikasi? Tidak mungkin ya. Yang hari ini juga mungkin punya pacar ya, Bapak nggak tahu, atau teman dekat lah katakanlah, pasti tetap intens walaupun cuma video call ya, walaupun cuma mungkin kirim pesan, tetapi itu tetap menjalin hubungan supaya kita tetap dekat. Demikian juga kita dengan Allah seharusnya lebih daripada itu. Waktu kita dengan Tuhan seharusnya lebih banyak. Dan hari ini kita diberi kesempatan untuk itu. Kita punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk kita memuji nama Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk merenungkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Anda nggak ngerti bisa tanya terhadap orang tua, atau kepada Bapak Ibu Guru, atau kepada Bapak. Kita bisa berdiskusi untuk kita lebih mengenal tentang Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari waktu ini kita pakai untuk kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita melekatkan hati kita kepada Allah, maka janji yang Tuhan berikan untuk kita, seperti yang tertulis dalam Mazmur 91 ini, juga akan Tuhan genapi di dalam hidup kita. Sederhana. Hari ini kita punya kesempatan yang sangat berharga. Mungkin di lain waktu kita tidak punya. Bahkan ada satu video yang menarik tentang corona. Corona ini menyebabkan apa yang selama ini orang lakukan terbalik semua. Selama ini banyak orang meninggalkan rumah dengan berbagai macam alasan. Tapi hari ini orang dipaksa semua di dalam rumah supaya kembali kepada hal yang penting, bahwa keluarga dan kehidupan kita bersama dengan keluarga, dengan Allah itu penting. Bahkan kita boleh merasakan bahwa ibadah persekutuan sekarang menjadi sebuah kerinduan. Ya. Karena kita tidak bisa lagi bersama-sama dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita di gereja. Ini kesempatan untuk kita melekatkan hati kita kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada kesempatan-kesempatan yang lalu mungkin kita melupakan akan hal ini waktu yang baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika ujian, atau dalam satu momen di mana Bapak mengadakan ujian dengan siswa, ada seorang siswa yang berkata, saya kecanduan main game Pak. Yang dulu saya berdoa setiap pagi, saya merenungkan firman Tuhan setiap pagi, sejak itu saya tidak punya waktu Pak. Dengan bercucur air mata dia bercerita tentang itu, betapa dia kehilangan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Dulu yang dia merasa begitu dekat dengan Tuhan, tetapi sekarang merasa begitu jauh. Padahal ingat, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita yang selalu menjauh daripada Allah. Oleh karena itu ini waktu yang baik untuk kita melekatkan hati kepada Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak tidak panjang lebarkan pemberitaan firman pada kesempatan ini. Tetapi ini waktu untuk Anda pergunakan dengan sebaik-baiknya. 2 hal saja. Lakukan ini
waktu ini untuk berdoa. Yang kedua, lakukan di waktu-waktu ini untuk kembali merenungkan dan dekat dengan Allah. Bahwa percaya dengan itu semua, kalau itu kita lakukan, Tuhan akan turun tangan, menolong kita, menolong bangsa kita, menolong kita semua. Hari ini mungkin kamu masih enak-enak di rumah dengan segala kecukupan, tapi bagaimana orang-orang di luar? Bagaimana teman-temanmu di pedalaman yang tidak punya akses untuk internet? Guru harus datang ke rumah untuk mengajar. Ketika datang sampai di rumah, anaknya kabur entah kemana. Ini fakta yang kita hadapi. Tapi kamu punya banyak waktu hari ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari di tengah-tengah kita seperti ini kita masih bersyukur. Oleh karena itu kita bisa pakai waktu ini dengan baik, waktu ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Oleh karena itu sekali lagi kita renungkan bagian ini dengan baik. Nanti bisa dibaca kembali ayat-ayat yang tadi Bapak sudah berikan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan lewat doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Dengan begitu kita boleh menikmati kehidupan kita di rumah ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera daripada Allah. Bahkan kita menikmati rahmat Tuhan dengan cepatlah selesai masalah COVID-19, COVID-19 atau Corona ini istilahnya, atau pandemi yang kita hadapi ini. Sehingga kita bisa kembali berkumpul di sekolah, di gereja, dan bersama dengan teman-teman kita. Kita semua dipanggil untuk hal yang sama hari ini, termasuk juga kalian semua. Dan Bapak harapkan sungguh-sungguh firman ini boleh dilakukan, sehingga nyatalah kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita pergunakan waktu yang ada, yang Tuhan berikan ini untuk berdoa dan semakin dekat dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu mengakhiri pemberitaan firman-Mu yang singkat dan sederhana ini Tuhan. Tetapi hamba-Mu percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan yang membuka hati pikiran kami Tuhan, bahwa di masa-masa yang seperti ini Tuhan, masih ada hal-hal yang bisa kami lakukan Tuhan. Selain daripada kami mengeluh, kami merasa frustasi, kami merasa dalam segala macam keadaan yang sulit Tuhan, masih ada hal yang baik yang bisa kami lakukan, bahkan untuk kebaikan kerohanian kami, kehidupan kami, bahkan untuk orang lain, dengan kami menggunakan waktu untuk berdoa dan dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Biarkan dengan firman-Mu ini Tuhan, kami dibangunkan kembali, kami diingatkan kembali Tuhan, akan betapa pentingnya waktu yang kami miliki, yang Tuhan sediakan ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, atau bahkan siapapun yang mendengar berita firman-Mu ini Tuhan. Kiranya kami semua boleh dikuatkan, dihiburkan, bahkan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan berdoa syafaat, dan kalian di tempat masing-masing juga boleh membuka suara. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa, untuk sekolah, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua kita dalam segala usaha pekerjaan mereka. Mari kita kembali tutupkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami berseru, kami berdoa Tuhan, untuk keadaan kami yang kami hadapi Tuhan, di dalam bangsa kami, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Dengan adanya pandemi ini Tuhan, kami semua mengalami keadaan yang sama Tuhan. Kami ingin segera lepas, kami ingin segera melewati ini semua Tuhan. Kiranya Engkau tolong Tuhan, supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan pada kesempatan ini tolonglah Tuhan untuk setiap orang yang terlibat Tuhan,
untuk mengatasi persoalan ini Tuhan. Baik dokter, tenaga medis maupun pemerintah dan pihak-pihak Tuhan yang lain yang terus bekerja Tuhan, bahkan memberikan donasi untuk penyelesaian persoalan ini Tuhan. Bahkan orang-orang yang berada di garis depan Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan, Engkau menolong mereka, beri hikmat, kekuatan, bahkan Tuhan memberi kesehatan, kekuatan untuk setiap mereka. Dan kesempatan ini pula Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh dalam keadaan yang baik dan melewati masa ini Tuhan. Cukupkan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Untuk makanan, minuman, Tuhan sediakan. Bahkan mungkin hari ini Tuhan yang masih tetap menjalankan usahanya Tuhan karena mendapat izin, Tuhan juga berkati, Tuhan juga tolong untuk setiap orang tua daripada murid-murid kami Tuhan. Kami pun berdoa pada kesempatan itu Bapak Ibu Guru, yang kami juga sudah rindu Tuhan berkumpul bersama dengan anak-anak kami di kelas Tuhan. Tetapi oleh karena situasi ini Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga tetap membimbing anak-anak-Mu, mengajar anak-anak-Mu Tuhan, meskipun kami dengan pembelajaran jarak jauh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap alat dan fasilitas yang kami pakai Tuhan, supaya boleh lancar, sehingga pembelajaran pun tetap boleh berjalan. Berkati sekolah dan yayasan kami Tuhan. Tolonglah para pimpinan kami Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan, biarkan Engkau beri hikmat Tuhan, sehingga kami semua boleh dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk lingkungan kami berada Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan hadir, kiranya Engkau memberi keamanan Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kanan kiri kami Tuhan. Kami tidak tahu kesusahan mereka, tetapi Engkau menolong mereka pula Tuhan. Bahkan kalau kami diberkati lebih, kiranya kami juga boleh berbagi Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menyatakan kasih Tuhan, menggunakan waktu ini bahkan untuk berbagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini dalam karantina ataupun mereka yang sudah divonis sakit Tuhan, terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali bersama dengan keluarga dan aktivitasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang hari ini juga mendengar firman. Kiranya Tuhan tetap kuatkan kami, tetap beri kami penjagaan dan perlindungan. Kepadamu Tuhan kami mohonkan doa ini Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau bukan Allah yang tidur, Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau mampu menolong kami, Engkau mampu mengeluarkan kami dari kesulitan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Kiranya damai sejahtera Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.